Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Zulfitri, NIM 20233011. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas resume minggu 11 mata kuliah Komunikasi Perpajakan, yaitu tentang negosiasi dalam perpajakan di era digital 4.0. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian negosiasi perpajakan. Negosiasi perpajakan merupakan suatu proses tawar-menawar yang dilakukan oleh fiskus pajak dengan wajib pajak dengan cara berunding untuk dapat menetapkan suatu kesepakatan mengenai perpajakan yang dianggap menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang kedua, langkah-langkah dalam melakukan negosiasi perpajakan. Yang pertama, persiapan. Sebelum melakukan proses negosiasi, pihak-pihak yang bersangkutan harus mempersiapkan tempat dan waktu yang tepat agar proses negosiasi dapat berjalan dengan kondusif. Yang kedua, berdiskusi. Langkah selanjutnya yaitu diskusi, di mana masing-masing dari pihak yang melakukan negosiasi dapat mengeluarkan pendapatnya. Yang ketiga, menjelaskan tujuan. Pada langkah ini, pendapat-pendapat yang disampaikan oleh masing-masing pihak tentunya memiliki tujuan masing-masing, dan di tahap ini mereka harus menjelaskan tujuan tersebut. Yang keempat, memberi solusi. Pada tahap ini, masing-masing pihak berhak untuk memberikan solusi atas apa yang telah mereka sampaikan. Yang kelima, membuat perjanjian. Jika sudah mendapatkan solusi yang tepat terkait dengan hal yang dinegosiasikan, maka kedua belah pihak harus membuat perjanjian. Pada tahap ini, kedua belah pihak harus siap untuk menanggung semua hasil dan risikonya, yaitu merealisasikan hasil perjanjian. Langkah terakhir yaitu dengan menjalankan hasil perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan negosiasi perpajakan. Yang pertama, penampilan. Hal ini diperlukan karena orang dapat melihat keseriusan kita untuk melakukan negosiasi dari penampilan. Yang kedua, cara berkomunikasi. Dengan melihat cara berkomunikasi seseorang dapat diketahui tingkat kepercayaan dirinya dan juga kepribadiannya. Maka dari itu, sampaikanlah hal yang akan dinegosiasikan dengan bahasa yang sopan dan jelas. Yang ketiga, pisahkan pokok masalah yang dinegosiasikan dengan klien. Hal ini diperlukan untuk menjelaskan pokok masalah tersebut tanpa dicampuri oleh urusan pribadi. Yang keempat, memberikan solusi alternatif kepada klien. Hal ini diperlukan agar dapat mencari jalan keluar terhadap masalah yang disampaikan klien, yang akan sama-sama menguntungkan. Yang kelima, selesaikan negosiasi dengan cepat tanpa bertele-tele. Sampaikan semua hal yang akan dinegosiasikan dengan jelas agar dapat dengan segera menemukan jalan keluar yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dalam melakukan negosiasi perpajakan. Yang pertama, keuntungan. Dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang melakukan negosiasi untuk dapat mencapai kesepakatan. Yang kedua, tidak tergantung pada norma hukum. Yang ketiga, pihak-pihak yang melakukan negosiasi berhak mendapatkan kesepakatan dengan mudah. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kerugian. Yang pertama, membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi seimbang. Hasil negosiasi tidak dapat diputuskan secara langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan siapa saja yang dapat melakukan negosiasi perpajakan. Negosiasi dapat dilakukan oleh dua pihak, namun sering juga proses negosiasi yang dilakukan oleh dua pihak melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan negosiator. Negosiator merupakan pihak yang memiliki kemampuan dalam melakukan negosiasi dengan memperhatikan etika dalam berkomunikasi perpajakan. Baiklah, hanya sekian video presentasi tugas resume minggu 11 mata kuliah Komunikasi Perpajakan yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.